Assalamualaikum. Yo, Pak Haji. tinggal di mana? Saya di Kalimantan, di KN, Pak Haji. Di KN. Iya. Ibu kesini sama siapa? Ibu, maaf. Saya Kesini sama siapa? kesini sendiri tempat anak sekarang. Oh iya. Iya. Tahu RDI dari mana? Dari adik saya yang baru hari Senin kemarin. Oh iya, adiknya ngomong gimana tentang RDI? Mungkin ngelihat saya kasihan, katanya coba ke sana, mau kita ajak ke RDIY di Bogor, katanya gitu. Terus saya simak di video Iya. di YouTube. Kemarin sehari semalam, hampir sehari semalam saya nyimak. Terus tadi malam sempat bangun malam. Terus maghrib sempat sholat ini yang 18 ini, sholat Tobat. terus malamnya lanjut mandi, senyum dulu ya mandi, terus sholat tahajud, terus ngaji sampai subuh. Nah, ibu sehari-hari apa kegiatannya di Kalimantan? Saya ini ceritanya panjang. Iya. Saya ini lagi terpuruk sekali. Iya, gimana ceritanya? Ya, ceritanya tiap punya usaha jatuh terus, Pak. Iya, usahanya apa? Pakai mic, usahanya Oh apa? iya, pertama dulu tahun 2000 usahanya buka restoran Restoran. Sendiri apa join? sendiri. Sempat 2 tahun tutup. Terus saya pernah punya salon. Berapa tahun itu? Lama kalau salah. Salon bisa Dari tahun 10 tahunan, 10 Iya, lebih tahunan lama sih. akhirnya tutup, bahkan rukonya terjual juga. Terus suami saya dulu batu bara, sempat 2 kali nambang bangkrut. Sendiri apa join? Join kalau batu bara. Oh iya. Terus habis itu cerai sama suami saya. Dapat anak berapa? Yang nggak ada. Suami yang pertama anaknya berapa? 2. Suami yang pertama. Iya. Suami yang kedua. Nggak ada. Suami yang ketiga. Nggak ada juga. Yang keempat. Banyaknya. Sudah di situ. Terus habis itu Pak Haji, terus udah aku terjual. Terus sempat vakum, salon tutup. Ada 5 tahun. Terus saya mulai lagi buka CV. Buka CV dapat proyek. Waktu itu jual tanah sama anggunan surat di bank. Nggak dibayar. Terus sampai sekarang, terakhir saya lari ke rumah anak saya ini, rumah disita bang. Jadi sekarang nggak punya apa sama sekali. Ibu harus bangkit lagi dengan yang sekarang ibu nanti pulang dari RDIY terkabul. Ibu lihat gak presiden kita yang sekarang masuk akmil, misalkan nggak naik tingkat, misalkan masuk pendidikan ditaruh di mana mantu presiden ini. Ibu lihat deh track recordnya, nggak usah saya omongin di sini. Ibu lihat aja track recordnya deh. Berapa kali tuh dia jatuh bangun, sekarang jadi presiden. Ibu juga begitu. Ini kan saya banyak Pak Haji jatuh bangunnya. Banyak mana sama presiden kita yang sekarang. Tenang aja Bu, bangkit lagi. Gagal, bangkit lagi. Gagal, bangkit lagi. Gagal, bangkit lagi. Begitu. Ini enggak, udah lemes. Orang mah nikah sekali, saya udah 3 kali Pak Haji. Ya keempat, kelima. Enggak lah, maksudnya usaha gitu loh. Ibu nih jangan terlalu. Jadi yang bikin ibu lemot hajatnya kenapa? Karena ibu mewek dan sedih. Karena apa? Orang sedih rezeki pergi, orang senang rezeki datang. Ibu jangan sedih Bu, ini kan skenarionya Allah. Ibu sebagai artisnya, kalau ibu bisa bawain ceritanya, ibu akan main film berikutnya. Emang Meriam Bellina 1 kali film? Berapa kali film Meriam Bellina? Lydia Kandou berapa kali film Lydia Kandou? Berfilm-film. Nah ibu sekarang
Jangan sedih. Nanti ibu makan main film. Judulnya apa? Orang terkaya di Kalimantan. Ibu lihat orang terkaya di Kalimantan. Emang awalnya apa? Tukang parkir, supir, bawa ini, bawa itu. Sekarang kaya raya, tajur melintir. Nggak usah disebutin namanya. Begitu juga yang sekarang. Komisaris ini, ibu nggak lihat. Sekarang komisaris. Kemarin di dalam penjara. Siapa namanya? Ya kan ada di YouTube, nggak usah saya sebutin namanya. Tenang aja bu. Jadi ibu mesti ingat ayatnya Allah, rahmatku lebih besar daripada murkaku. Jangan dilihat murkanya, rahmatnya dong. Umur panjang, rezeki panjang, kesehatan panjang. Nah seperti itu. Ini kan kita yang dilihat murkanya. Aduh, gue gagal lagi, gagal maning. Enggak lah, besok harus bangkit. Nah sekarang hajatnya apa nih ke RDI kalau boleh tahu? Sekarang hajatnya apa? Sekarang hajatnya ibu apa nih ke RDI? Hajat saya Pak Haji. Ya. Pengen punya rumah lagi. Bisa. Bisa. Pengen punya usaha. Boleh. Ya pokoknya. Ibu jadi lahiran tahun berapa? Saya lahir tahun 67. 67. Nah sekarang ibu sama suami yang sekarang cerai apa? Masih pernikahan? Yang sekarang baru 1 tahun. Baru nikah 1 tahun. Iya. Jadi ini yang ketiga atau keempat? Yang ketiga. Yang ketiga. Oh iya. Sehari-harinya apa dia? Oh ini lagi cari investor belum dapat. Ya Ibu investor terus. lagi. Udah gak usah dibahas ya, itu untuk saya aja Pak Haji. Iya buat ibu aja. Ngapain gue ngajarin laki lo? Laki lo ntar kalau duitnya banyak bertingkah dia. Betul Pak Haji, biar aja. Tuh betul. Laki-laki. Tahu sebentar bu. Jadi nanti tugas ibu cuma satu, jalanin, syukurin, nikmatin. Kalau ibu masih mikir, komen, ngeluh. Mikir, komen, ngeluh. Mikir, komen, ngeluh. Mikir, komen, ngeluh. Itu aja. Jalanin, syukurin, nikmatin. Jalanin, syukurin, nikmatin. Jalanin, syukurin, nikmatin. Bisa? Bisa. Oke. Terus apa lagi bu? Punya rumah, punya modal ya. Bos terangin bos. 1, 2, 3 bos. Ya ibu. Bismillah, pasti Allah kabulkan semua hajat ibu. Amin. Ya. Syarat untuk hajat ibu-ibu terkabul, kuncinya harus bikin takjub Allah. Harus. Kenapa? Kalau kita bikin takjub Allah, pasti Allah akan bikin takjub kita. Bikin takjub Allahnya bukan dengan sedih, bukan dengan mengeluh, bukan dengan menangis, bukan dengan merenung dari sifat 18 itu, bukan. Tapi harus dengan beribadah secara ekstrim salah satunya, dan atau sedekah secara ekstrim. Itu yang harus kita lakukan. Ada 3 hal yang bisa menghantarkan salah satu bentuk ibadah ekstrim kita. Kenapa harus ekstrim dan harus yakin? Karena keyakinan yang ekstrim dan ibadah yang ekstrim ini yang akan bikin takjub Allah, karena tidak biasa dikerjakan oleh orang-orang yang hajatnya tidak ekstrim, biasa-biasa saja, hasilnya ya biasa-biasa saja. Ekstrim banyak hal, jangan kalah kita ekstrimnya seperti orang-orang yang bersekutu dengan setan.
Kirain enggak ekstrim mereka. Ekstrim juga, Lebih ekstrim. lebih ekstrim, Lebih bahaya. lebih berbahaya. Bahkan mempertaruhkan tidak sekedar dengan harta, tapi dengan jiwa, raga, nyawa. Kalau enggak nyawanya dia juga anaknya, istrinya dikorbankan, siap apapun. Nah, kita ke tempat yang diajarinya langsung bersekutu sama Allah. Tahu semboyannya mereka, slogan mereka, saking semangatnya, nggak merengek, nggak menangis, dia yakin nggak apa-apa. Kalau bahasa Indonesianya kan begini kira-kira, daripada hidup sengsara, menderita, dihina keluarga, mertua, saudara, tetangga, lebih baik hidup kaya raya, banyak duit, walaupun harus mati dimakan demit. Keren enak, enak. Keren enak, bentuknya nggak enak. Iya, itu mereka tadi itu aku katakan kan mereka semangat. Nah, kita harus semangat, lebih semangat dari dia. Ekstrim. Kita juga harus ekstrim. Kalau nggak ekstrim nggak bisa. Semuanya harus ekstrim. Tahu demit kan? Tahu. Iya. Kenal demit, iya. Kita diajarin bangun malam, mereka lebih dahsyat lagi bangun malamnya. Harus jaga dari malam sampai subuh. Iya, godain kita. Godain, dan untuk bisa dapat hajatnya harus jaga lilin jangan sampai mati. Lah kita disuruh bangun malam, ngeluhnya ngantuk. Gitu bedanya di situ. Doang suka ngantuk. Iya, sama karena nggak punya semangat, nggak punya Tapi motivasi. Semangat nggak ada ngantuk. Iya, tapi kalau mereka semangat, yakin bahwa kalau lilin saya ini tidak mati, pasti nanti pulang bawa uang. Nah, gitu kan. Kita kalau ini nanti kita bisa tembus sampai subuh, sholat dan baca Quran, pasti Allah kabulkan hajat kita. Harus begitu. Nah, 3 hal yang harus ekstrim. Yang pertama adalah ibu-ibu harus bangunnya jam 12 malam, kurang sedikit atau lebih sedikit, tidak harus pas dingnya, enggak. Tapi kata Allah, kurang sedikit atau lebih sedikit. Senyum, makanya diajari Pak Haji senyum, tidak mengeluh. Bangun tidur harus senyum, sambut dunia. Setelah kita bangun dari alam tidur kita sambut dengan senyum, dengan bahagia. Kemudian mandi, sholat tahajud, witir, baca Quran 12. Bangunnya jam 12, baca Qurannya jam 12. Belum mampu proses, tapi ada semangat, motivasi untuk bisa mencapai angka 12. Jadi kalau kita bayangkan 12 kan berat. Kita mau menuju puncak gunung, daki, ngelihat di atasnya berat. Itu akan bisa kita tempuh kalau kita mulai dari satu langkah ke satu, kedua, ketiga, keempat menuju ke sana. Tapi kalau kita hanya bayangkan berat, ya berat, nggak akan nyampe ke tujuan. Ekstrimnya di situ, yakin bisa. 12 berat. Proses sekarang karena kita masih belajar, bacanya kan seperti bacanya kalau kita masih belajar, Qul huwallahu ahad. Nggak nyampe kan?
Nah, iya kan? Itu satu malam satu juz. Ya kan? Satu malam satu juz, alhamdulillah. Nah, karena sudah hafal maka agak qul huwallahu ahad. Tapi kalau awal-awal enggak sampai doa. Iya, 12 nggak apa-apa. Karena kan sini tadi kan kita masih begitu. Alif lam mim Dalikal kitabul la raiba fihi. Subuh dapat dapat satu juz sudah bagus. Nah, besok kalau lama-lama kita baca sering, akhirnya kan Alif lam mim Dalikal kitabul la raiba fihi. Lebih cepat lagi. Alif lam mim alif lam mim Dalikal kitabul la raiba fihi. Cepat lagi Alif lam mim Dalikal kitabul la raiba fihi. Itu kalau udah 3 kali Pak gitu. Kalau udah 3 kali baca kan udah seperti itu. Iya. Kalau udah 3 kali satu insya Allah dibantu Pak. Seperti kita baca Ar-Rahman Allamal Quran. Ar-Rahman Allamal Quran kayak Fatihah. Ya, kalau sudah cepat Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka amin. Nah, tahu-tahu aminnya aja satu, kita bacanya baru satu baris ya sudah amin. Gitu, tinggal speednya dipercepat. Jadi kita yakin dengan bangun malam itu adalah merupakan ibadah ekstrim, di mana orang-orang yang sedang lagi nyenyak-nyenyaknya tidur justru kita bangun ibadah. Maka di surat Al-Muzammil yang dipanggil adalah ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang-orang yang berselimut, berarti yang sedang hangat-hangatnya tidur dipanggil pakai iya, apalagi selimutnya yang bisa ngentuk. Malah gak tidur Pak. Ya, yang pertama itu, jadi kita yakin karena di ayat yang ke-6 dari surat Al-Muzammil itu menguatkan kita, menambah keyakinan kita. Allah memberi motivasi kita bahwa bangun malam itu mempengaruhi jiwa menjadi kuat. Penyakit hilang ya Pak? Mentalnya mental baja, penyakitnya hilang. bablas, hilang. Saya pernah kayak gitu, tensi saya turun, jalanin saya pernah. Tensi turun, kolesterol turun, sehat terus tiap pagi begitu, tiap malam begitu. Pakai mic. Sehat dah. Sehat, iya benar, hilang semua penyakit. Terus udah kebiasaan jadinya, terus baca juga jadi lancar. Bacanya jadi lancar. Jadi lancar. Iya, gitu. dan itu kan ada komanya. Dan bacaan, ucapan jadi mantap. Bacaannya jadi lancar, ucapannya jadi mantap. Salah pun terus kita tengok lagi, kalaupun salah. Terasa. Terasa. Oh salah tadi. Iya, Balik. betul. Iya, saya ngalamin, soalnya saya udah ngejalanin sih. Walaupun saya belum pernah kesini, tapi saya udah ngejalanin. Ya, praktekin. Karena apa yang dimaksud dengan ucapannya mantap? Karena lisan kita ini penuh dengan bacaan Al-Quran, sehingga apa yang kita hajatkan itu nyambungnya cepet, iya, connect-nya cepet gitu ya, tidak lola, loadingnya tidak lama. Iya, makanya saya bawa ke sini yang biar Gitu. jelas gitu, lebih jelas. Loadingnya jadi cepat. Gitu, yakin Bu ya? Harus yakin. Kalau gak diniati dari Kalimantan terbang ke sini juga dibayangkan jauh, Kalimantan ke Bogor jauh, harus nyebrang laut, kalau berenang kan lama, nggak bisa. Nah yang kedua, ekstrimnya ibu tidak boleh punya sifat yang tertera di kertas itu, harus disobek-sobek, dibuang jauh-jauh dari hati kita. Kalau itu sementara dipegang dulu, lupa ntar ya. Harus disobek-sobek itu dari dalam diri kita, buang jauh-jauh. Tinggal yang baik-baik. Tinggalkan yang baik saja.
Kenapa? Kalau kita sifatnya sifat busuk yang kita pelihara, itu akan merusak tubuh kita. Banyak penyakit yang akan timbul. Betul. Contoh, kita dendam, itu berarti kan ada rasa yang sangat mengganjal di dalam tubuh kita, timbul penyakit, baik itu radang tenggorokan, batu empedu, apalagi lambung, asam lambung, asam urat, itu jadi penyakit. Maka harus kita buang jauh-jauh. Yang ada tinggal sifat yang positif. Kita bikin taman hati untuk menarik rezeki, menarik energi-energi positif, orang-orang positif. Nanti yang datang itu karena kita positif, yang datang pasti orang yang positif, orang baik. Kalau energi kita negatif, kelihatannya di rayu-rayu kerjasama bisnis, tahu-taunya bodong, ibu dibohongin. Investasi bodong. Bukan udel bodong, investasi bodong. Iya. Maka harus dibersihkan. Ada ibarat apa tuh? Peribahasa, nila setitik, rusak susu sebelah. Jadi kalau ibadah ibu sudah bagus, sedekah bagus, sifat itu dipelihara, rusak, nggak bernilai, nggak bisa dikonsumsi kan susunya, nggak bisa. Coba di dalam tubuh ada segumpal daging. Jadi ada hadisnya, Nabi memesankan. Ini kuat nih kepada hadisnya. kita, ingat bahwa diawali dengan ingat, gitu ya, seperti apa dulu tuh, ingat, gitu. Ingat bahwa di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Apabila dia bagus, dia positif, maka bagus seluruh tubuh. Positif seluruh tubuh. Positif apa yang datang. Tetapi kalau dia busuk, maka kata Nabi, rusak seluruh tubuh. Apa itu? Hati. Jadi jaga hati kita dari sifat yang busuk. Caranya gimana membersihkannya? Diajari Pak Haji, di RDIY ini tamu-tamunya harus dibersihkan dengan cara sholat tobat. Ada dua cara membersihkannya. Yang pertama dengan sholat tobat, ibadah ekstrim. Yang kedua dengan sedekah ekstrim, bayar denda untuk menghapus kesalahan-kesalahan yang terdahulu. Sama halnya kalau rumah kita kotornya parah itu, kita bersihkan sendiri kan berat. Ya udah, kasih aja pada sama cleaning service yang sudah ahli borongan. Tuh borong berapa? Itu kan bayar denda, kita bayar, bukan kita yang ngerjakan. 1 juta, oke 1 juta. Nah, itu. Nah, itu juga sama. Bersihkan pakai denda. Siapa yang bersihkan? Aminnya anak yatim. Itu yang pertama. Yang kedua dengan sholat tobat tadi. Itu kan berarti kerjakan sendiri. Kerjakan sendiri. Apalagi dikerjakannya bareng-bareng, lebih cepat lagi bersihnya. Kita sudah bayar cleaning service bersih-bersih, kita bantu untuk benah-benah yang lainnya, tambah cepet kinclong gitu. Sholat tobatnya itu 18 itu diniatkan 1 per 1 Ibu. Waktunya maghrib sampai dengan isya, sudah dipraktekin ya. Terus ambil yang 5 sifat dominan. Pasti kalau kita bersih-bersih rumah yang seperti itu, ada yang membersihkannya butuh tenaga, biaya, waktu yang panjang. Kamar mandi, dapur, gudang, itu kan harus beda bersihkannya. Maka sifat yang berdominan di kita apa? Sedih, ngeluh, jengkel, dendam, muka suntuk. 5, ambil 5 itu
sholatnya 10, 10, 10, 10, 10, jadi 50. Waktunya habis subuh, terbit matahari sampai mau tidur, dicicil. Kalau yang 18, 1, 1, 1, 1, satu waktu. Satu waktu. Habis maghrib sampai isya itu yang utama ya, tapi kalau maghrib sampai isya ndak bisa waktunya berbenturan dengan kegiatan lain ya diganti dengan waktu yang lain, tak apa-apa. Kenapa harus dibersihkan? Kenapa harus mohon ampun? Karena Allah berjanji bagi yang mau mohon ampun kepada Allah, Allah pasti lipat gandakan hartanya. Di mana kata-kata seperti itu? Di surat Nuh ayat 10, 11, 12. Nanti dibaca biar tambah semangat. Karena ini yang dipikir adalah harta, maka yang saya sampaikan satu aja dulu, harta yang ditingkatkan. Ada 5 janji Allah tentang orang yang bermohon ampun kepada Allah. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghafaro. Mohon ampunlah pada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Apa fadilahnya? Wa yumtidkum bi amwal, maka pasti akan aku lipat gandakan harta kalian. Pasti diselamatkan dari orang-orang yang jahat, orang-orang yang bermaksud negatif, orang-orang yang mau menipu, itu dijauhkan dari kita. Kalau kita sifatnya positif. Yang ketiga, dengan ibadah ekstrim yang sudah kita lakukan, kita bisa bermunajat kepada Allah, mengangkat kedua tangan sesuai dengan hadis Nabi yang menyemangati kita. Allah malu, kata Nabi, kalau melihat hambanya mengangkat kedua tangannya mohonkan hajat kepada Allah, sementara Allah tidak mengabulkan. Allah malu malah. Nah, ini kita hajat dengan mengangkat kedua tangan, tapi tidak dengan nangis, tidak dengan mengeluh, tidak dengan merengek, tetapi caranya dengan bersyukur. Syukur. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Maka Pak Haji memesankan bangun tidur sampai tidur kembali tidak ada kata lain kecuali ucap syukur. Bahkan untuk menguatkan Pak Haji kan hitung 999 kali ucap 999 kali ucap hamdalah. Kalau tidak biasa saja, lama-lama tidak harus begini kita hafal. Pokoknya tidak ada dalam ucapan kita nggak ada selain alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Bahkan kapan saja, sambil apa saja, itu selalu bersyukur. Karena syukur itu menjadi pintu nikmat, pintu rezeki kita. La in sakartum la azidanakum. Kalau kalian mensyukuri nikmatku, kata Allah, pasti aku akan lipat gandakan nikmat-nikmat yang lainnya. Maka cara munajat kepada Allahnya, mensugesti diri, mengafirmasi diri dengan cara alhamdulillah, 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 terima kasih, terima kasih, terima kasih Allah, saya punya pendapatan 10 miliar bulan ini. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Terima kasih Allah, saya punya rumah 1000 meter, di dalamnya ada kolam renangnya bulan ini. Apa saja hajatnya dengan alhamdulillah. Bayangkan ada alhamdulillah, 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 mobil saya Fortuner bulan ini. Fortuner kapan yang jelas? Nah, Fortuner terbaru NIK 25. Gitu, yakinnya tingkat
dewa. Jadi kalau kita sudah amalkan ibadah ekstrim, munajat kepada Allah, nah ini kita harus lakukan dengan cara lillahi ta'ala. Jadi kita awali tadi sholatnya kan harus dengan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku semata-mata hanya untuk Allah. Kita bangun malam, sholat tahajud, baca Al-Quran semata-mata karena Allah. Sholat tobat karena Allah, membersihkan diri kita, bukan supaya cair 10 miliar itu bonus. Hajat kita ini sesuatu yang berbeda. Ini ibadah ekstrim kita, lah ini kita munajat kepada Allah. Jadi amal soleh itu bisa kita jadikan taruhan kepada Allah untuk ya Allah, gitu kan? Allah, saya sudah pernah melakukan ini itu. Kalau Allah terima amal ibadah yang saya lakukan saat ini, kabulkan hajat saya. Itu kan ada cerita 3 orang yang terperangkap di dalam gua, tertutup batu, gak mungkin dia bisa keluar. Akhirnya ketiga-tiganya ini tawasul, wasilah dengan doanya, dengan amal soleh masing-masing. Akhirnya terbuka tawasulnya. Maka caranya Pak Haji yang dia kasihkan ke kita, yang penting kita harus berbuat positif. Pasti suatu saat itu akan terkabul. Pasti suatu saat. Ijab yang mana kita nggak tahu. Yang penting berbuat. Kayak Pak Prabowo, ijab jadi wakil presiden gagal, bangkit lagi, ijab lagi, jadi presiden gagal, ijab lagi, jadi presiden gagal, ijab lagi, jadi presiden jadi. Jadi ibu jangan sekali datang lagi, ijab lagi, datang lagi, ijab lagi. Kita nggak tahu ijab yang keberapa. Begitu. Jadi ibu harus yakin. Sama suami yang pertama bangsat, suami yang kedua super bangsat, ini yang ketiga. Kan nggak boleh Pak marah-marah. Hah? Kan marah-marah nggak boleh. Iya bangsat. Suami pertama tuh bangsat. Kan nggak boleh. Suami kedua tuh bangsat. Nggak boleh. Suami kedua, ini yang suami ketiga. Kalau yang pertama bangsat, yang kedua nih yang sempurna. Nggak boleh begitu, Pak. Marah itu namanya nggak boleh. Enggak, masa marah. Bangsat. Itu kan namanya maki. Suami pertama bangsat. Suami yang kedua, kalau ibu yang ketiga. Jadi pertama kedua bangsat gitu. Ada lagi? Ada lagi. Ya. Saya lihat di YouTube tentang tai lalat ini Pak Haji. Ya. Disedekain Bu, apa makanan favoritnya Ibu kali jumlah anak yatim kali 12. Apakah tai lalat itu yang bikin Iya dong. usaha? Iya dong. Usaha gagal. Iya dong, pasti. Orang yang punya tai lalat di alat kelamin begitu Bu. Iya. Emang udah dari sononya. Terus gimana caranya? Sedekain dong. Sedekah artinya tolak bala. Apa makanan favoritnya Ibu? Nasi goreng. Kali ya nasi goreng. Berapa harganya nasi goreng? Misalkan 30.000 sama minum, 20.000 sama minum, 10.000 sama minum, 5.000 sama minum. Nah, dikali jumlah anak yatim 500 kali 12. Karena arti sedekah tolak bala. Nah, tai lalat di memek itu bala. Nah, tolak balanya apa? Sedekah. Itu. Tai lalat di tete bala. Ada juga di tete. Iya. Di putingnya. Iya, wow. Tapi nggak perlu dibuang. Nggak usah, diisep aja. Ini nenen. Janganlah. Jadi Disedekain. Nggak perlu Nggak usah. Itu kan yang bikin enak. Suami ibu yang ketiga kan nyaman di situ. Tapi ibunya kadang kerih. Ada lagi? Maunya saya nih Bu, pulang dari RDAY, ibu harus cair 10 miliar. Amin. Begitu, ibu mesti sugestinya itu, jangan kapan ya saya bisa. Kok kapan? Kalau bisa besok pagi. Amin. Kenapa mesti kapan? Kalau kapan tuh dijawab sama Kus plus kapan.
Sampai berjumpa lagi gitu loh. Terus apa lagi? Ada satu lagi. Boleh. Nih, suami saya kan mau jual tanah tuh, Pak. Ya. Cuman kemarin itu ditawar murah sekali. Ya. Katanya supaya cepat, tapi nawarnya nggak terlalu murah gitu. Foto tanahnya digosok di alat kelamin ibu. Foto tanahnya gosok di alat kelamin ibu. Laku. Tinggal minta dicek lagi terus dikirim selesai. Itu kamu. Tiap hari itu ya Pak Haji. Ya. Tiap hari. Terus kalau ada orang punya utang sama kita, bayar-bayar sampai berapa tahun itu gitu. Lupain dong Bu. Nanti diganti sama Allah. Nggak usah ditagih. Nggak usah. Gobloknya ditagih. Nggak usah. Ya. Oh. Ini tadi pas aku nelfon, aku nanya, gimana rumahnya? Udah, dia ngechat lagi 1 menit, setengah jam dari aku telepon, dia bilang, Fir, alhamdulillah rumah aku udah kejual, kata dia gitu. Berapa laku berapa? 560 juta. Dan itu harga yang dia mau, nggak ditawar orang. Iya, dicentongin. Iya. Iya. Terus dia gitu, Kak Fadul, dia kan pengen banget atas ngobrol sama Om Wahid, coba aja Kak. Saya terus Iya, ngobrol sama si Bolong aja. Iya tiap hari. Nanti pasti punya Fortuner baru. Bener, sekarang dia udah kebeli ini, aku baru nganterin dia beli Fortuner baru. Oh, iya. Baru. Kata. Iya, sama si Bolong, ngobrol sama si Bolong. Makasih Pak. Makasih ya Pak, ilmunya Iya. Pak. Jadi kebeli Fortuner. Iya. Emang orang kadang dibilang ilmu RDA orang gila, tapi yang praktekin gila gak? Gitu. Jadi sekarang rumahnya udah laku, dicentongin. Udah nanti aku kirim nih chatnya. Ya. Udah Jadi lama sekarang dari aku udah telepon. pakai Fortuner baru sekarang. Udah Pak, udah DP Pak, tinggal pelunasan. Oh ya udah. Ya oke. Ngobrol sama si Bolong, Bolong. Iya Pak. Saya punya modal ya 100 miliar. Ajak ngobrol sama si Bolong. Kan banyak tuh tamu yang pada cair 100 miliar ngobrol sama si Bolong. Nanti mau buka kedai kopi Pak, mau ngobrol sama Bolong lagi. Iya, ngobrol sama kedai kopi, ngobrol sama si Bolong di atas ya. Oke? Iya Pak, makasih ya Pak. Ya, oke. Ya, Ya. Assalamualaikum. Kemarin saya bilang lu ngapain lu? Centongin aja, laku rumahnya 650. Sekarang malah beli Fortuner baru. GR 2,8. Yang kemarin jatuh dari kuda. Yang minta centong mau dicentongin sama si Ito, bininya Siti. Kan? Kita kasih centong. Nah, terus dia nyentongin saudaranya mau jual rumah nggak laku-laku, udah 6 tahun. Nah, udah alhamdulillah tuh dicentongin rumahnya laku. Nah, terus dia pengen punya mobil. Saya bilang ngobrol sama si Bolong, ngapain ngobrol sama gue? Ngobrol sama gue Hammer. Kalau Robicon sama Bolong aja. Nah, ngobrol sama si Bolong tuh, baru di DP besok dilunasin. Jadi nomor satu gini Bu, ibunya harus yakin dulu tingkat tinggi. Karena ini ilmunya ilmu nggak masuk logika. Saya yakin sekali. Iya betul. Coba bayangin Bu, Pak Haji saya pengen punya Fortuner, ngobrol sama si Bolong. Ngapain ngobrol sama gue? Saya boleh nggak Pak? Boleh, kan ada si Bolong di atas. Kita ngobrol. Bolong ada di atas ngobrol. Ya kan belum minta izin. Iya boleh. Itu sama tadi diizinin sama ibu itu. Boleh naik. Nanti Bu ngobrol sama Bolong. Kalau gue nggak mau Fortuner, gue maunya Hammer. Baru ngobrol sama gue. Robicon baru ngobrol gue. Karena kan Robicon harganya 1,7, 2M. Kalau Fortuner kan mobilnya cuman 800 juta. Buat apa ngobrol sama gue? Ayo lo ngobrol sama si Bolong, asisten gue tuh Bolong. Lo ngobrol. Jadi begitu Bu. Makanya banyak yang pada cair 100 miliar. Ini kan enggak. Meraktekin ilmu RDA belum.
pengen hajatnya terkabul. Lah gimana? Saya udah lupa, saya sudah praktekin. Kalau saya dari tadi malam karena Udah. tahunya hari Senin. Ya udah praktekin aja, Bu. Saya udah WA sama bapak juga, kata bapak, ih merinding saya gitu. Ya maksudnya praktekin aja, praktekin. Saya udah kebukti semua. Oh ya sudah. Itu loh Pak, yang 45 utang saya dibayarin orang itu loh. Iya. Saya chattingan sama bapak. Ya. Pokoknya Ibu praktekin aja ya. Ibu praktekin harus terkabul. Apalagi Ibu udah maksain sedekah 10 juta. Apalagi Ibu udah maksain sedekah 10 juta. Nanti Ibu privat lagi yang kedua. Nanti Ibu privat lagi yang ketiga. Kebanyakan kan enggak. Orang baru sedekah 10 juta pengen cairnya 10 miliar. Saya dulu yang nolak. Allah jangan kabulin. Ngapain? Untung di Ibu, nggak rugi di gue. Masa baru 10 juta cairnya 10 miliar. Privat lagi yang kedua. Privat lagi yang ketiga. Taruhlah privatnya 10 kali ya. Berarti kan 100 juta. Wajar kalau Ibu cair 10 miliar. Anak yatim kebagian cuma 100 juta. Nggak apa-apa. Yang penting Ibu pede. Kayak tadi kan jatuh dari kuda, centongin. Pak Haji, boleh gak kalau centongnya aku buat ngijapin rumah aku yang 6 tahun gak laku? Centongin tuh rumah, bohong gak laku. Laku. Pak Haji, alhamdulillah udah centongin. Sekarang aku pengen punya Fortuner. Fortuner ngapain ngomong sama gue? Gue tuh kelasnya Robicon, tahu, sama Hammer no, sama kuda no si bolong, lo naik ke atas. Nah tuh alhamdulillah. Jadi Bu harus pasti gitu. Jangan Ibu bilang kapan ya, nggak ada kapan. Nanti dijawab sama Kus Plus, kapan sampai berjumpa lagi. Jangan, pasti. Jadi Ibu harus punya modal 10 miliar. Ibu harus mau apa? Mau buka usaha apa? Iya, beli rumah dang yang harga 5M. Amin. Gitu. Punya usaha. Terus apa lagi yang mau ditanyain? Ya itu tadi tai lalat tadi itu mesti. Ya kan belum disedekahin. Balak balanya mana? Kan Ibu belum punya duit dulu. Oh gitu ya. Iya dong. Sekarang Ibu nggak punya duit, gimana mau sedekah? Ibu hari ini paksain dulu. Apa makanan favorit Ibu? Coto Makassar, sate buras, atau mau pakai lontong atau mau pakai nasi bebas. Begitu. Manjur gak Pak Haji? Ya Allah, manjur banget tuh. Terus Pak Haji kalau udah disedekahin nggak itu kan nggak diselamatin enggak. Cuman disedekahkan aja, sedekahin. Ya, Pak, anak yatim. Iya, maksudnya Pak transfer. Gimana? Datang juga nggak apa-apa kok. Iya, ya. Gimana Bu? Nggak apa-apa kok. Ya, Pak. Mas, datang ke sini atau langsung transfer aja? Transfer boleh, datang boleh, bebas, Emang nggak pengen ketemu sama Pak Haji? bebas, Saya aja pengen ketemu. bebas. Pokoknya maunya saya minggu ini paling telat bulan ini harus cair 10M. Amin. Harus cair 10M. Amin. Harus cair 10M. Bisa? Bisa. Pasti ya? Pasti bisa. Sip, terkabul. Pasti 10M. Terkabul. Masih ada satu lagi. Orang Papua. Pasti.